Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah kita bertemu kembali dengan mata pelajaran fikih kelas 11. Kita awali PJJ fikih hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan. Minggu kemarin melalui Zoom kita telah belajar tentang pernikahan. Yang pertama adalah tentang pengertian pernikahan, yang kedua hukum pernikahan, yang ketiga tentang khitbah atau lamaran atau pinangan dan nazar melihat pinangan, yang keempat tentang tujuan pernikahan, dan yang kelima tentang rukun dan syarat pernikahan. Nah, 5 poin tersebut sudah Ibu jelaskan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang mahram. Jadi di dalam rukun nikah itu kan ada 5. Satu, pengantin laki-laki atau calon suami, yang kedua pengantin perempuan atau calon istri, yang ketiga ijab qabul, yang keempat wali dari istri, yang kelima adalah saksi. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang mahram. Apa sih itu mahram? Mahram adalah wanita yang haram dinikahi. Jadi kalau kita mau menikah itu harus bukan mahram, artinya wanita yang boleh dinikahi. Kalau mahram berarti haram dinikahi, ya. Mahram dalam pernikahan, mahram adalah orang-orang yang haram dinikahi karena adanya beberapa faktor. Nah, seperti karena keturunan atau nasab. Yang kedua karena persesusuan atau rodoah. Yang ketiga karena pernikahan atau persemendaan, dan karena perkumpulan. Nih, Ibu akan jelaskan satu-satu. Wanita haram dinikahi karena sebab keturunan. Yang pertama adalah ibu kandung. Ibunya ibu atau nenek, ibunya bapak, nenek dari pihak bapak dan terus ke atas. Nah, ini nggak boleh menikahi ibu kandung, ya, menikahi nenek. Terus anak kandung perempuan, cucu perempuan, dan terus ke bawah cicit dan sebagainya, nggak boleh menikahi anak kandung perempuan, cucu perempuan, dan ke bawah, karena itu masih satu nasab atau satu sedara, hubungan keturunan. Yang ketiga, saudara perempuan baik kandung sebapak maupun seibu, artinya adik kakak. Adiknya saudara kandung itu adik kakak baik seibu atau sebapak atau seibu sebapak. Yang dia adalah saudara perempuan bapak baik sekandung, sebapak maupun seibu saja. Jadi saudara perempuan bapak itu mungkin bibi atau bude dan sebagainya, baik seibu atau sebapak atau seibu sebapak. Selanjutnya adalah saudara perempuan ibu. Nah, ini dari pihak ibu berarti bibi. Kalau tadi bibi atau bude dari pihak bapak, ini dari pihak ibu pun tidak boleh dinikahi. Selanjutnya adalah anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, keponakan. Anak perempuan dari saudara laki-laki terus ke bawah, ya, anak. Jadi kayak keponakan dari pihak laki-laki. Anak perempuan dari saudara perempuan terus ke bawah, anak perempuan dari saudara perempuan. Juga ini sama, ya, keponakan juga nggak boleh dinikahi, haram dinikahi. Lanjut, itu tadi dengan sebab keturunan atau senasab. Yang kedua sebab persesusuan. Mungkin sekarang tidak akan terjadi karena zaman sekarang itu udah banyak susu sapi yang dijual di supermarket, ya. Kalau mungkin zaman dulu karena belum ada susu-susu untuk diproduksi untuk anak kecil, maka zaman dahulu ada terjadi disusukan oleh orang lain. Contohnya Rasulullah juga disusukannya oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, seandainya ada ibu
yang menyusui, maka kelak anak yang disusuinya haram menikahi ibunya, ibu yang menyusuinya, karena dia telah menyusui ibu tersebut. Terus yang kedua, saudara perempuan sesusuan, baik saudara sesusuan sekandung, sebapak atau seibu. Misalnya gini, misalnya Santi punya anak perempuan, punya bayi perempuan, sementara ada lagi namanya Wati punya bayi laki-laki. Nah, Wati pernah menitipkan ke ibu tadi, ke Santi, nitip anaknya karena mungkin mau bepergian jauh, akhirnya nitip ke ibu Santi untuk disusukan. Maka anaknya ibu Santi dengan anaknya Bu Wati kelak kalau sudah dewasa, dia suka sama suka, tidak boleh menikah karena dia saudara persusuan ya. Jadi ibu yang menyusui dan saudara persusuan itu nggak boleh menikah, namanya mahram ya, haram dinikahi. Yang ketiga, haram dinikahi dengan sebab pernikahan, artinya dengan ikatan pernikahan. Contohnya misalnya mertua perempuan, termasuk mertua tiri. Jadi ibu mertua itu tidak, walaupun ibu tiri ya mertuanya, tidak boleh dinikahi sama mantunya, seperti itu. Begitupun mantu menikahi ibunya, begitu. Jadi nggak boleh menikahi mertua. Makanya sama mertua itu ya ada, yaitu tidak batal wudhu ya, seperti itu ya, karena memang haram untuk dinikahi. Yang kedua, anak perempuan istri, anak tiri perempuan jika ibunya sudah pernah berhubungan suami istri. Maksudnya gini, misalnya ada si Wati itu bercerai sama suaminya, terus punya anak gadis, lalu Wati menikah dengan orang lain. Nah, itu bapak tiri anak, berarti anaknya ibu Wati itu punya bapak tiri. Nah, anak tiri itu nggak boleh dinikahi sama bapak tirinya, seperti itu, karena ibunya sudah dinikahi, seperti itu ya. Jadi anak perempuan istri, anak tiri perempuan jika ibunya sudah pernah berhubungan suami istri, maka suami ibunya tersebut nggak boleh menikahi anak tirinya. Terus bekas istri anaknya, bekas menantu perempuan nggak boleh juga anaknya pisah, sehingga kan berarti mantan mantu ya. Maksudnya bapaknya kalau mau menikahi mantunya tidak boleh, karena walaupun sudah cerai sama anaknya. Jadi bekas mantu perempuan tidak boleh dinikahi. Bekas istri bapaknya atau ibu tiri nggak boleh dinikahi. Aduh, kebetulan ibu tirinya itu udah cerai sama bapaknya, masih cakep gitu ya, anaknya suka sama ibu tirinya, kebetulan udah cerai juga sama bapaknya, tetap nggak boleh, haram ya. Itu karena ikatan pernikahan, nggak boleh nikah atau termasuk mahram. Yang keempat, mahram dengan sebab berkumpul, artinya wanita yang haram dinikahi dengan sebab berkumpul. Di sini perempuan yang haram dinikahi sebab berkumpul adalah mereka yang sesusuan dengan istrinya tadi ya, yang sesusuan dengan istrinya, yakni jika 2 orang perempuan atau lebih 4 dijadikan istri sedangkan mereka satu sama lain mempunyai hubungan tali susuan. Artinya ini mau satu susuan atau adik kandung, misalnya adik kakak nih, Wati sama Susan misalnya adik kakak, satu kandung, satu susuan, karena satu ibu, langsung dinikahi oleh Budi misalnya. Budi itu langsung menikahi adik kakak sekaligus, itu nggak boleh, mahram, haram dinikahi sekaligus. Atau misalnya pertama nikahin kakaknya, yang kedua nikahin adiknya, tapi nggak dicerai kakaknya juga, itu nggak boleh. Artinya gini, boleh menikahi, misalnya gini, pertama nikah ke kakaknya lalu bercerai, nikah lagi ke adiknya boleh. Atau misalnya tadi kakaknya meninggal, nikah sama kakaknya lalu meninggal, nikah lagi ke adiknya boleh, seperti itu boleh. Kalau seperti itu, asal jangan sekaligus memadu adik kakak gitu, menikahin adik kakak sekaligus, nggak boleh.
Oke, itu mahram, wanita yang haram dinikahi. Lanjut, macam-macam pernikahan terlarang. Jadi di dalam pernikahan pun harus sah ya pernikahannya. Kalau tidak sah berarti haram hukumnya, tidak boleh menikah. Nah, di sini ada beberapa macam pernikahan yang terlarang. Apa aja yang termasuk pernikahan terlarang? Yang pertama adalah nikah mut'ah. Mut'ah itu artinya nikah muakkad, artinya perjanjiannya itu pernikahan untuk waktu tertentu. Jadi nikahnya waktunya dibatasi, ditentukan. Misalnya tadi saya nikahkan dan kawinkan, misalnya putri saya bla 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 dengan uh, dengan orang tersebut, dengan mas kawin tersebut dibayar tunai, tapi di situ di ijab kabulnya ditentuin waktunya, masa menikahnya, misalnya dengan jangka waktu 1 bulan, dengan jangka waktu 1 minggu, dengan jangka waktu 1 hari. Nah, pernikahan yang ditentukan batas waktunya, maka itu dikatakan pernikahan mut'ah. Pernikahan mut'ah itu pernikahan yang dilarang dalam Islam ya. Jadi nggak boleh menikah itu dengan jangka waktu yang ditetapkan, yang ditentukan. Nah, ini banyak terjadi, bahkan kalau kita dengar di karangan orang-orang Syiah banyak yang menghalalkan nikah mut'ah, padahal nikah mut'ah itu haram, nggak boleh ya. Lalu pernikahan ini dilakukan dengan tujuan untuk bersenang-senang dalam waktu yang telah ditentukan sesuai perjanjian keduanya. Apabila batas waktunya telah berakhir, maka pernikahan itu putus dengan sendirinya. Jadi itu dengan batas waktu yang ditentukan dan punya niat hanya ingin senang-senang belaka gitu, tidak, tujuannya ini senang-senang saja. Jadi ibaratnya nyari kesenangan tapi enggak, dasarnya nggak mau dikatakan zina, maka nikah mut'ah aja. Nah, itu tidak boleh, dilarang tetap. Dan yang terjadi terkadang nikah mut'ah itu tidak memenuhi rukunnya ya, karena kalau dalam nikah itu rukunnya juga harus ada wali. Wali itu adalah dari pihak ayah dari perempuan ya. Dan walaupun rukunnya lengkap, apabila nikahnya itu ditentukan waktunya dan punya tujuan untuk hanya bersenang-senang belaka, maka itu dikatakan nikah mut'ah atau yaitu nikah yang waktu ditentukan, termasuk pernikahan yang terlarang. Lanjut, yang kedua adalah nikah sigor, yaitu pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diikuti dengan pernikahan antara bapak perempuan tersebut dengan anak perempuan laki-laki yang menikah dengan anak perempuannya. Nikah sigor dilakukan dengan tidak menggunakan mahar. Jadi intinya nikah sigor itu adalah pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diikuti dengan pernikahan, jadi kayak nikah tukaran, nggak pakai mahar. Contohnya misalnya pernikahan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang diikuti dengan pernikahan antara bapak dan perempuan tersebut dengan anak perempuan laki-laki yang menikah dengan anak perempuannya. Artinya gini, misalnya contohnya adalah si Rijal, misalnya Rijal itu ingin menikahi si Santi misalnya. Terus kata bapak Santi misalnya, boleh, silahkan kamu Rijal nikahin anak saya Santi, asal adik kamu saya nikahin misalnya gitu, tapi nggak usah pakai mahar gitu. Jadi itu keren, nggak pakai mahar, tapi jadi kayak ada semacam syaratnya gitu, dengan syarat boleh kamu nikahin anak saya asal adik kamu atau saudara kamu atau siapa nikah sama saya dan nggak usah pakai mahar. Nah, itu nikah sigor, jadi terlarang, nggak boleh ya, karena itu pun tidak memenuhi rukun nikah. Yang ketiga, nikah tahlil. Nikah tahlil itu adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan maksud agar perempuan yang dinikahinya itu dapat kembali kepada suami pertama. Jadi tahlil itu jadi menghalalkan, harusnya tidak halal jadi halalkan. Contoh misalnya seseorang sudah ditalak 3. Kalau seseorang udah talak 3, maka tidak boleh rujuk dan tidak boleh nikah kembali, kecuali misalnya
perempuan tersebut udah mengalami pernikahan dengan orang lain. Nah, lalu tahlil di sini diada-adain karena ingin nikah lagi kepada mantan istrinya, maka mantan suaminya itu men-setting misalnya ke temennya, "Hei temenku, tolongin saya nikahin mantan istri saya, tapi setelah kamu nikahin langsung kamu ceraikan ya," misalnya nggak boleh diapa-apain. Nah, supaya tujuannya si mantan suami tadi ingin kembali lagi ke istrinya, karena memang kalau talak 3 tidak boleh dinikahin atau rujuk kembali kepada istrinya karena sudah talak 3, kecuali dia udah pernah menikah sama orang lain, baru suatu saat boleh menikah. Tapi kalau di setting, misalnya dikenal sama orang lain, di setting lalu suruh diceraikan lalu balik lagi, itu namanya nikah tahlil terlarang, tidak boleh. Lalu yang keempat adalah nikah antar agama. Jelas beda agama hukumnya haram, muslim dengan non muslim. Jadi di sini di Indonesia pun tidak mengadakan pernikahan beda agama. Jadi pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki muslim dengan perempuan musyrik atau ibaratnya non muslim lah, itu hukumnya haram, dilarang dalam syariat Islam menikah beda agama. Bagaimana kalau misalnya ada kasus pura-pura masuk Islam karena ingin nikah, itu pun sama haram karena mempermainkan agama. Jadi nikah beda agama hukumnya haram. Nah, kenapa, kan kemarin Ibu udah jelaskan hukum nikah itu, rukun nikah itu tadi diantara ada calon pengantin perempuan, calon pengantin laki-laki, ada syaratnya diantaranya tadi itu misalnya tadi beragama Islam, ya dua-duanya harus Islam gitu, artinya satu agama ya. Orang Islam nikah beda agama tidak terlarang, tidak sah nikahnya karena beda agama. Oke, lanjut. Iya, sampai di situ dulu. Jadi pertemuan ini Ibu menjelaskan tentang mahram, wanita yang haram dinikahi, dan tentang pernikahan terlarang. Sampai di sini semoga bisa difahami. Ibu tutup dengan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.